Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku masih ingin memberikan informasi seputar CPNS. Nah, kali ini aku ingin berbagi tentang apa sih yang dimaksud dengan NIP PNS atau CPNS itu, terus manfaatnya apa, fungsinya apa, pengertiannya apa, terus penggunaan NIP itu buat apa. Nah, nanti akan aku share buat kalian semuanya. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dulu nih. Buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan silahkan kalian like, share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan kalian komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan yang sekiranya kalian belum paham. Insya Allah akan aku balas satu persatu. Oke, yang pertama, apa sih itu yang dimaksud dengan NIP? Jadi pengertian NIP itu apa sih? Nah, buat teman-teman semuanya, bagaimana cara mendapatkan NIP? Yang jelas kalian sudah harus lolos menjadi CPNS dulu. Kalian lolos mengikuti SKD dan SKB. Setelah kalian lolos SKD dan SKB, sudah keluar pengumuman nama kalian lolos, kalian akan melakukan pemberkasan. Nah, setelah pemberkasan, dari instansi yang kalian lamar itu mengajukan usulan NIP kepada BKN. Nah, dari BKN tersebut nanti akan diproses untuk pengusulan NIP kalian semuanya. Nah, NIP adalah sebuah singkatan dari nomor identitas pegawai negeri sipil. Jadi bukan nomor induk pegawai ya teman-teman, tapi NIP itu adalah nomor identitas pegawai negeri sipil. Nah, di situ sudah tercantum dalam peraturan Kepala BKN nomor 22 tahun 2007 untuk pengertian NIP itu apa sih? Nah, untuk nomor identitas pegawai negeri sipil adalah nomor yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir. Kemudian tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai calon pegawai negeri sipil, jenis kelamin pegawai negeri sipil, dan nomor urut teman-teman. Jadi 1900817 2019 02 1001. Nah, ini aku kasih contoh buat kalian semuanya. Nah, untuk 1990 0817 itu adalah tahun kelahiran CPNS teman-teman. Jadi untuk 1990 itu tahun kelahirannya, untuk 08 itu bulan kelahirannya, dan untuk 17 adalah tanggal kelahirannya. Berarti ini dilihat dari NIP-nya, dia lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1990. Kemudian untuk angka berikutnya ini adalah 2019-02. Nah, untuk 2019-02 itu adalah 2019-nya itu tahun TMT dia diangkat sebagai CPNS. Ingat ya teman-teman, TMT bukan SPMT kalau untuk NIP. Terus 02-nya itu berarti bulan Februari. Berarti dia diangkat sebagai CPNS per TMT-nya 2 Februari tahun 2019. Nah, kemudian untuk angka berikutnya, angka 1, yaitu jenis kelamin dari CPNS tersebut. Jadi kalau angka 1 itu untuk jenis kelamin laki-laki, kalau angka 2 itu untuk jenis kelamin perempuan. Terus angka berikutnya yaitu 3 digit angka terakhir, biasanya itu 001, 002 dan seterusnya. Itu merupakan nomor urut teman-teman. Jadi misalnya ada beberapa PNS nih, ini kan seluruh Indonesia ya teman-teman. Seluruh Indonesia itu biasanya pasti banyak yang sama. Misal kayak tanggal lahirnya sama, terus tahun pengangkatan dia sebagai CPNS-nya juga sama, terus jenis kelaminnya sama. Nah, itu tinggal diurutin aja nomor induknya. Kayak aku misal itu nomor urutku itu bisa 007, berarti di situ seluruh Indonesia yang tanggal lahirnya
sama, terus tahun pengangkatannya sama dengan aku, itu ada 7 orang dan aku dapat nomor urut yang ke-7. Terus yang kedua, fungsinya itu buat apa sih? Nah, untuk fungsinya NIP itu buat yang pertama nih aku bacain sesuai Perka BKN nomor 22 tahun 2007. Yang pertama, pembinaan karir pegawai negeri sipil. Yang kedua, pelayanan gaji. Ketiga, pelayanan pensiun. Keempat, pelayanan asuransi sosial. Kelima, pelayanan tabungan. 6, pengelolaan administrasi kepegawaian. Dan ketujuh, pelayanan lain yang bermanfaat bagi pegawai negeri sipil. Nah, NIP ini ditetapkan oleh BKN ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kapan sih masa berlaku untuk NIP tersebut? Jadi NIP itu ada masa berlakunya teman-teman. Masa berlakunya itu sesuai pasal 4. Jadi pasal 4 ayat pertama, NIP berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS atau pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri sipil, atau janda atau dudanya. Yang kedua, NIP berlaku juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun, serta orang tua penerima pensiun pegawai negeri sipil yang tewas. Untuk ayat yang ketiga, pegawai negeri sipil yang pindah antar instansi pemerintah atau diperbantukan atau dipekerjakan atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya. Oke, kemudian yang keempat, apa itu manfaat NIP CPNS? Nah, buat kalian semuanya yang masih CPNS, teman-teman yang baru keterima kemarin ini, kalian itu nanti masuk statusnya adalah sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, meskipun kalian sudah mendapatkan NIP, kalian itu belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil, teman-teman. Jadi statusnya tetap CPNS dengan gaji yang kemarin aku jelaskan juga sebesar 80%. Setelah nanti kalian mengikuti diklat prajabatan atau pelatihan dasar CPNS, itu kalian baru setelah mengikuti itu nanti akan mendapatkan SK PNS, SK 100% kalian menjadi PNS. Nah, di situ NIP kalian juga berlaku 100% sebagai PNS. Nah, untuk manfaat dari NIP sendiri itu sebagai legalitas bahwa kalian adalah seorang pegawai negeri sipil, dan biasanya NIP itu dicantumkan di bawah nama kalian. Terus bisa juga ada yang dicantumkan di name tag di sini, ada juga yang ada namanya, terus bawahnya ada NIP-nya. Terus ada juga yang dikasih di name tag dari badan kepegawaiannya. Biasanya ada yang bentuknya persegi panjang. Di situ juga ada foto kalian, dinas kalian kerja di mana, instansi kalian kerja di mana, terus nama kalian. Lah di bawahnya itu ada NIP kalian. Oh ya, buat kalian semuanya, kalian itu bisa mengecek NIP kalian loh teman-teman melalui eMonri. Jadi kalian bisa buka eMonri, MONRI. Di situ kalian bisa mengecek. Kalian masukkan aja NIP kalian, terus kalian nanti memasukkan Kapsta juga di situ. Terus nanti akan muncul di situ data PNS yang sudah terdaftar di database-nya PKN. Silahkan kalian cek. Nah, buat kalian semuanya nih yang udah ngeliat video aku sampai selesai, terima kasih ya udah selalu mendukung channel aku. Terima kasih udah selalu ngeliat video aku sampai selesai. Semoga kalian selalu diberi kelancaran dan kemudahan menuju tahap menjadi CPNS dan PNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.